Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sanad semuanya. Dalam kondisi seperti saat ini, semoga kalian semua tetap sehat ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Jika kita berbicara tentang pesantren-pesantren di tanah Sunda, maka kita akan menemukan bahwa tidak sedikit lembaga yang telah mencetak kader-kader ulama tersebut secara genealogi intelektual dan syarat keilmuan memiliki hubungan dengan Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau yang kita kenal dengan Syekh Khalil Bangkalan, seorang ulama besar tersohor dari Bangkalan, Madura, yang merupakan mahaguru ulama Nusantara pada peralihan abad ke-19 dan 20 Masehi. Para ulama di pesantren-pesantren tersebut tercatat sebagai murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi, di kalangan para cendekiawan muslim di Tatar Sunda, populer sebuah tradisi yang disebut ngetan atau mengembara ke arah timur, Jawa, dan Madura untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman dalam berbagai disiplin keilmuannya. Rokel, seorang pemerhati sejarah Nusantara asal Belanda, mencatat bahwa pada awal abad ke-20 Masehi, para pelajar ilmu-ilmu keislaman Sunda di wilayah Priangan, Jawa Barat biasa melakukan rihlah ilmiah ke arah timur, di mana mereka akan mendalami ilmu jurisprudensi Islam atau fikih di wilayah Jawa Tengah. Lalu mereka menyeberang ke Pulau Madura untuk lebih mendalami ilmu gramatika bahasa Arab, nahwu, dan sorof. Sementara itu, Snok Hogrond mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-19 Masehi, santri di Jawa Barat akan menuju sekolah-sekolah atau pesantren terkenal di pesisir utara, seperti sekolah milik Kiai Soleh Darat dari Semarang. Selain pesantren milik Kiai Soleh Darat dari Semarang, salah satu pusat studi Islam di Jawa yang menjadi tujuan pengembaraan intelektual adalah Sidos Remo di Surabaya. Para santri dari Priangan baru akan diakui kedalaman ilmunya ketika mereka telah menyelesaikan studinya di Surabaya. Menurut Stok, pesantren Sidos Remo di Surabaya adalah terminal yang akan dilalui oleh para penuntut ilmu sebelum mereka melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Mekah. Sebelum itu, para pelajar akan dianjurkan untuk mendalami ilmu tata bahasa Arab di Madura terlebih dahulu. Pesantren di Madura yang disebut Snok sebagai terminal pendalaman studi gramatika Arab pada saat itu adalah pesantren yang diasuh oleh Syekhona Kiai Haji Khalil yang berada di Bangkalan, Madura. Hasan Mustafa, seorang ulama sufi, pujangga besar Sunda sekaligus penghulu besar Bandung yang wafat pada tahun 1930 Masehi, dalam karyanya Aji Wiwitan Istilah juga menjelaskan rute pengembaraan intelektualnya mulai dari Priangan hingga ke Surabaya dan Madura. Di Surabaya, Hasan Mustafa menyebut belajar di pesantren Dasarema atau Sides Remo asuhan Kiai Abdul Qohar, sementara di Madura ia menyebut pernah belajar di pesantren asuhan Kiai Khalil Bangkalan. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal beberapa jaringan murid Syekh Khalil Bangkalan di tanah Sunda yang menjadi poros keilmuan Islam di Sunda, yang salah satunya adalah pesantren Sukamiskin yang terletak di wilayah Bandung. Pesantren Sukamiskin yang terletak di Bandung ini terhubung dengan jaringan Syekhona Khalil Bangkalan melalui sosok pendirinya, yaitu Kiai Haji Raden Muhammad bin Alqo yang wafat pada tahun 1911 Masehi. Dalam buku sejarah pesantren, jejak penyebaran dan jaringannya di wilayah Priangan karangan Dr. Ading Kusdiana disebutkan jika Kiai Haji Raden Muhammad bin Alqo pernah belajar kepada Syekh Muhammad Khalil Bangkalan di Madura. Selain terhubung dengan Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Raden Muhammad bin Alqo juga tercatat sebagai murid langsung dari Syekh Abdul Karim Banten, seorang mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang berkedudukan di Mekkah. Saat ini, pesantren Sukamiskin di bawah asuhan Kiai Haji Raden Abdul Aziz atau yang akrab disapa dengan Kiai Aziz bin Haidar bin Ahmad bin Yati bin Muhammad bin Alqo, generasi keempat dari pendiri yang tercatat merupakan alumni pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1967-an. Adapun generasi kedua pesantren Sukamiskin adalah Kiai Haji Raden Ahmad Dimyati bin Muhammad bin Alqo yang wafat pada tahun 1946 Masehi atau yang dikenal dengan sebutan Mama Gedong. Sejarah perkembangan Sukamiskin mencapai fase kejayaannya pada masa kepemimpinan Kiai Haji Raden Ahmad Dimyati ini. Beliau memiliki banyak kitab karangan yang mayoritas ditulis dalam bahasa Sunda aksara Arab atau Sunda Pegon.
Di antara karyanya adalah At-Tabyinul Ajla dalam bahasan tafsir, Qurratul Ain fi Sulhi Bainal Fariqatain dalam bahasan tasawuf, Syarah Sulam Taufik dalam fikih, dan lain-lain. Kiai Haji Raden Ahmad Dimyati juga berkawan dekat dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi Gunung Puyuh Sukabumi yang wafat pada tahun 1950 Masehi, Kiai Haji Raden Nuh Cianjur yang wafat pada tahun 1966 Masehi, dan juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang wafat pada tahun 1947. Melalui sosok Kiai Haji Raden Ahmad Dimyati ini jugalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama masuk dan berkembang di Bandung. Sejak Muktamar NU keempat di Semarang pada tahun 1929, nama Kiai Haji Raden Ahmad Dimyati sudah tercatat sebagai Kiai NU. Generasi ketiga pengasuh pesantren Sukamiskin adalah Kiai Haji Raden Haidar bin Kiai Haji Ahmad Dimyati. Beliau juga tercatat meninggalkan karya tulis, di antaranya adalah Takrirat atau penjelasan atas kitab Natijatul Adab dalam bidang ilmu retorika. Namun sayangnya, beliau wafat pada usia yang masih muda. Istri beliau, Nyai Hajah Romlah binti Kiai Haji Burhan Cijawura Buah Batu Bandung, juga tercatat sebagai seorang yang alim dan memiliki banyak karya tulis. Semoga kalian mendapatkan informasi ya dari menonton video ini.